Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiono Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002079. Di sini saya akan melanjutkan materi saya pada minggu lalu dan sekarang dengan judul Konsep Dasar, Fungsi, dan Jenis Komunikasi Organisasi. Komunikasi organisasi merupakan presentasi dari kehidupan kita yang sebenarnya, meskipun dimanifestasikan dalam kehidupan komunikasi organisasi. Secara umum, we cannot communication. Sederhana dari Tyson abad ke-1920 atau 1972. Ia mengatakan mustahil kalau kita tidak berkomunikasi, dimulai dari kita dalam perut, dalam kandungan ibu, kita mulai dari rahim kita sudah disuruh atau sudah bisa untuk berkomunikasi sampai lahir pun. Makna sebuah komunikasi hanya bisa paham oleh ibunya sendiri. Sekarang apa fungsi komunikasi dari komunikasi organisasi? Jawabannya ada satu, yaitu fungsi informatif. Secara informasi, sistem artinya sistem pempeososan informasi. Fungsi dari komunikasi di organisasi bisa dipakai suatu sistem, bisa dipandang sebagai suatu proses informasi supaya bisa sampai kepada individu sehingga dimaknai secara tepat dan benar. Dan yang kedua yaitu fungsi regulatif. Kata-kata dasarnya regulatif berkaitan dengan tontonan atau aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Komunikasi organisasi dalam konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi. Kaitannya memperfantasikan menyampaikan berbagai macam SOP standar operasian prosedur. Yang ketiga, fungsi integratif. Pembaruan atau proses adaptasi. Jika kita masuk ke suatu lembaga, maka harus berbaur dan menyatu dengan orang lain. Dan aturan main maupun tata cara yang sudah menjadi role dalam organisasi tersebut. Setiap organisasi dapat atau dalam fungsi integratif selalu menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan pekerjaannya di lingkungan organisasi dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir, fungsi persuasif. Setiap pimpinan biasanya untuk orang-orang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada mengikuti garis kewenangan atau perintah, karena melalui fungsi persuasif ajakan yang menggunakan rasa dan hubungan humanis yang baik. Gaya komunikasi dari pemimpin yang memberikan pengaruh terhadap alur jalannya pesan atau informasi yang ada dalam organisasi tersebut. Karena komunikasi tidak hanya tentang penyampaian pesan. Lebih dari itu, kalau untuk sebuah organisasi adalah bagaimana menginvestasi penerimaan setiap orang yang ada di lembaga atau pesan atau informasi yang disampaikan lahir dalam bentuk tanggung jawab, dalam bentuk produktivitas kerja yang baru, sesuai dengan aturan yang
yang ditetapkan oleh lembaga. Dan sekarang ada 6 gaya komunikasi. Yang pertama, the controlling style, yang artinya yaitu sifatnya mengendalikan, ditandai dengan adanya sesuatu kehendak untuk membatasi ruang lingkup dan pengaruh perilaku. 2. The equilibrium style, artinya ditandai dengan adanya landasan kerjasama equilibrium yang menganggap sama porsinya, menganggap sama levelnya, dan komunikasi ini biasanya dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara santai. 3. The struck drawing style, artinya memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan. 4. Dinamik atau dinamis, biasanya cenderung agresif karena pengiriman pesan bisa memahami tindakan kita. Yang kelima, religious, artinya kesediaan untuk menerima maupun kritik, saran, dan gagasan. Dan yang terakhir, withdrawal style. Gaya ini tidak layak dipakai pada komunikasi organisasi, karena akibat gaya ini muncul lemahnya tindakan organisasi secara umum. Jadi, ketika ada hanya satu dengan 2 orang atau kadang-kadang belum layak disebut dengan organisasi. Tetapi organisasi itu layak disebut sebagai sebuah lembaga formil dari kumpulan orang-orang ketika memenuhi paling tidak 6 atau 7 karakteristik seperti yang kita bahas tadi. Kalau tipe organisasi bagaimana? Tipe organisasi yang paling tidak ini hanya sekedar menambahkan wawasan saya untuk Anda. Yang pertama, ada tipe organisasi bisnis, dan yang kedua ada organisasi nilaba atau non-laba. Ketiga, BUMN atau badan usaha milik negara. Keempat, koperasi organisasi. Dan sampai pada bagian yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini, masih berada soal tentang konsep komunikasi organisasi, mulai dari pengertian, fungsi, prinsip, dan juga jenisnya. Nah, sekarang kalau ingat saat atau soal aliran-aliran informasi atau messenger yang ada dalam sebuah organisasi, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, aliran komunikasi di organisasi. Jadi, apapun bentuk organisasinya adalah suatu proses dinamik dalam mengantarkan berbagai informasi atau pesan. Dan yang kedua, harus diyakini bahwa aliran komunikasi organisasi itu memberikan dampak dan pengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitan dengan hubungan-hubungan personal ataupun dalam pelaksanaan dan penyampaian tujuan organisasi. Aliran komunikasi ini memberikan pengaruh kepada hubungan antar pribadi atau justru berdampak besar kepada pelaksana dan penyampaian tingkat produktivitas kerja setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Pada organisasi itu terdapat 3 cara aliran atau sifat aliran informasi. Yang pertama, aliran
itu serentak, yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan dalam waktu tertentu dengan objek sasaran yang lebih daripada satu orang. Dan yang kedua, terkait dengan akhir informasi yang ada di dalam sebuah dalam organisasi adalah berurutan, yaitu proses penyebaran informasi atau pesan yang ada di dalam setiap organisasi secara diaduk atau secara diacak, artinya bentuk komunikasi yang utama dengan pola siapa berbicara kepada siapa kita berbicara. Dan yang ketiga, pembauran dua-duanya serentak berurutan, yaitu kombinasi perpaduan antara pola aliran yang telah kita bahas dan kita analisis tadi. Jadi materi pada minggu ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada materi yang tinggal. Saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.